Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amal Faisal Zulkifli dari Prodi Teknik Industri Universitas PGRI Buana. Saya akan mempresentasikan tentang perencanaan sistem informasi bisnis menurut pakar dan data ahli relevan. Dasar sistem informasi bisnis. Konsep dasar sistem informasi bisnis. Teknologi informasi. Istilah TI, teknologi informasi atau IT, informasi teknologi yang populer saat ini adalah bagian dari mata rantai panjang dari perkembangan. Istilah dalam dunia SI atau sistem informasi atau istilahnya IS, informasi sistem. Istilah TI memang lebih merujuk pada teknologi yang digunakan dalam menyampaikan maupun mengelola informasi, namun pada dasarnya masih merupakan bagian dari sebuah sistem informasi itu sendiri. Sistem informasi bisnis yaitu merupakan kumpulan dari berbagai informasi yang memiliki kekuatan antara satu dan yang lain yang ditunjukkan untuk kepentingan bisnis. Dalam mendukung penyampaian suatu informasi, maka dimanfaatkanlah teknologi informasi yang menggunakan teknologi komputer sebagai media utama dan penyampaian informasi. Istilah ini sendiri merupakan perkembangan dari istilah sistem informasi sistem. Semakin tinggi kualitas teknologi informasi yang digunakan, maka tingkat efektivitas dan efisien yang semakin baik. Oke, next. Kerangka kerja konseptual sistem informasi. Konsep-konsep dasar. Konsep-konsep dasar keperilakuan teknis bisnis dan manajerial termasuk mengenai berbagai komponen dan peran sistem informasi. Contohnya meliputi konsep sistem informasi dasar yang berasal dari teori sistem umum atau konsep keunggulan kompetitif yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi bisnis. Teknologi informasi dalam keunggulan kompetitif. Teknologi informasi, konsep-konsep utamanya membangun dan berbagai isu manajemen teknologi informasi yang meliputi hardware, software, dan jaringan manajemen data, dan banyak teknologi yang berbasis internet. Aplikasi bisnis menggunakan utama dari sistem informasi untuk operasi manajemen keunggulan kompetitif bisnis. Proses pengembangan bagaimana praktisi bisnis dan pakar informasi merencanakan, mengembangkan, dan mengimplementasikan sistem informasi untuk memenuhi peluang bisnis. Tantangan manajemen, tantangan untuk secara efektif dan etis mengelola teknologi informasi yang tingkat pemakaian akhir perusahaan global dan bisnis. Next. Aturan dasar SI pada bisnis. Ada 3 aturan vital agar sistem informasi untuk perusahaan bisnis, yaitu 1. Dukungan terhadap proses dan operasi bisnis. 2. Dukungan terhadap pengambilan keputusan oleh pegawai dan manajer. 3. Dukungan strategi untuk keunggulan bersaing. Tren sistem informasi. Tren yang dominan dalam sistem informasi. A. Inisiatif dan penanggung jawab tidak lagi dilakukan oleh CEO atau Chief Information Officer sendiri, tetapi juga oleh Executive Board. B. Pergeseran peran IS, departemen dari sebagai aplikasi delivery menjadi sistem integrasi dan pengembangan infrastruktur. C. Pengembangan internet dan intranet menghasilkan worldwide connectivity dan memungkinkan adanya common user interface untuk semua sistem. Next. Aturan e-bisnis pada bisnis. Pertama, komunikasi. Komunikasi yang dimaksud dengan komunikasi adalah adanya fasilitas
atau media yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi, layanan, transaksi elektronik, pemesanan dan pembayaran secara elektronik, dan perpindahan barang dari penjual ke, ke mempertemukan pelaku e-bisnis menjadi syarat utama terselenggaranya. Proses bisnis. Proses bisnis, setiap pelaku e-bisnis yang ingin melakukan transaksi elektronik dan mendapatkan manfaat semaksimal mungkin dari e-bisnis harus melakukan optimalisasi proses bisnis internal dengan memanfaatkan teknologi informasi agar aliran informasi, transaksi maupun lama pengiriman barang menjadi singkat, biaya transaksi menjadi lebih ekonomi jika dibandingkan dengan pedagang yang dilakukan secara tradisional. Ketiga, layanan. Layanan bagi setiap institusi yang menjadi pelaku e-bisnis menggunakan teknologi informasi dan internet seharusnya melakukan layanan ke customer menjadi lebih baik, lebih ekonomis, dan lebih terjangkau. Misalnya, dimensi barang yang ditawarkan beserta spesifikasi bisa diperiksa lebih seksama sebelum dibeli, tidak diperlakukan secara fisik, dan bisa diakses dari mana saja dengan menggunakan internet. Bahkan dengan sistem informasi, customer bisa dilayani secara khusus dan personal karena data aktivitas customer direkam dan bisa dilakukan analisa untuk meningkatkan pelayanan. Learning. Untuk meningkatkan awareness baik di antara pengguna maupun pelaku e-bisnis, proses edukasi sangat penting agar semakin banyak anggota masyarakat menyadari manfaat dan kelebihan dari transaksi online. Perbedaan dengan transaksi tradisional adalah pembeli dan penjual tidak perlu belajar sebelum melakukan transaksi, sedangkan transaksi online karena pengguna maupun pelaku tidak berhadapan dengan manusia tetapi dengan mesin komputer, maka diperlukan proses edukasi agar mereka bisa menggunakan fasilitas atau media transaksi dengan lancar. Kolaborasi. Satu siklus transaksi online antara penjual dan pembeli melibatkan stakeholder lain yang harus berkolaborasi untuk menyelesaikan transaksi tersebut. Pada saat pembayaran, maka akan terjadi kolaborasi antara penyedia shopping online dengan bank atau penyedia kartu kredit untuk menyelesaikan proses pembayaran. Setelah dibayar, maka terjadi kolaborasi antara penyedia shopping online dengan gudang dan jasa pengiriman barang untuk mengantarkan barang sampai ke pembeli. Pihak lain yang juga terlibat adalah pihak asuransi untuk melakukan penjaminan transaksi maupun atas barang yang dikirim. Kolaborasi yang terjadi dalam e-bisnis. Komunitas dalam dunia maya. World Wide Web. Komunitas merupakan salah satu indikator untuk mengukur aktivitas pengguna dalam e-bisnis. Komunitas merupakan media yang cukup penting untuk belajar dan memperbaiki diri secara terus-menerus, baik dari sisi pelaku maupun pengguna dalam hal produk, layanan maupun mekanis transaksi. Tips sistem informasi ada 6. Yang pertama, Transaction Process System atau bisa disebut TPS adalah sistem terkomputerisasi yang menjalankan dan menyimpan transaksi rutin sehari-hari untuk menjalankan bisnis. Sistem ini bekerja pada level operasional. Input pada level ini adalah transaksi dan kejadian
Proses dalam sistem ini meliputi pengurutan data, melihat data, memperbarui data, dan sedangkan outputnya adalah laporan yang detail, daftar lengkap, dan ringkas. Yang kedua, Connected World System atau bisa disebut KWS adalah sistem informasi yang membuat dan mengintegrasikan pengetahuan baru ke organisasi. Office Automation System atau disebut OAS atau OAS adalah sistem komputer seperti pengolahan kata email dan sistem penjadwalan yang didesain untuk meningkatkan produktivitas dari data work di organisasi. Yang keempat, manajemen informasi sistem adalah sistem informasi pada manajemen level sebuah organisasi yang melayani fungsi-fungsi perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan yang dibuat dengan menyediakan ringkasan rutin dan laporan periodik. Decision Support System atau bisa disebut DSS adalah sistem informasi di manajemen level sebuah organisasi yang mengkombinasikan data dan model analisis yang rumit untuk mendukung pengambilan keputusan yang terstruktur dan semi terstruktur. Executive Support System (EES) adalah sistem informasi pada strategic level sebuah organisasi dirancang untuk mengambil keputusan yang tidak terstruktur. Oke, selanjutnya sumber daya sistem informasi bisnis. 1. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia dibagi menjadi dua, yaitu user atau pemakai merupakan sumber daya manusia yang menggunakan sistem informasi seperti pelanggan, manajer, pemasok, akuntan, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, pakar merupakan sumber daya manusia yang mengembangkan dan mengoperasikan sistem informasi seperti sistem analis, pembuatan software, operasi sistem. Untuk yang poin selanjutnya 2, sumber daya hardware. Sumber daya hardware merupakan peralatan fisik atau bisa disebut perangkat keras yang digunakan dalam mengelola dan memprosesan sistem informasi. Poin ketiga, sumber daya software. Sumber daya software ada 5 poin. Yang pertama, software system seperti sistem operasi yang digunakan untuk melakukan operasi pada sistem komputer. Yang kedua, software aplikasi yang memprogram berbagai proses akhir. Selain itu, juga berperan dalam membantu penyelesaian pekerjaan. Contohnya adalah program analisis penjualan dan program pengajian. Yang ketiga, prosedur yang mengoperasikan perintah-perintah dari orang-orang yang akan menggunakan sistem informasi. Contohnya prosedur entry data dan prosedur pendistribusian cek data. Selanjutnya, sumber daya data termasuk deskripsi produk, catatan pelanggan, file pegawai, dan database persediaan. Sumber daya jaringan, media komunikasi, pemrosesan komunikasi, software untuk akses dan pengendalian jaringan. Tipe-tipe sistem informasi. Yang pertama, transaksi processing system. Menangkap, merekam informasi tentang transaksi-transaksi dalam organisasi. Yang kedua, manajemen informasi sistem atau bisa disebut MES. Mengambil informasi yang ditangkap oleh TPS. Membuat laporan untuk kontrol dan perencanaan. Yang selanjutnya, Executive Informasi Sistem atau bisa disebut IS, monitor lingkungan yang kompetitif dan rencana strategis. Selanjutnya, Decision Support System atau bisa disebut DSS.
meneliti efek dari pilih-pilihan atau keputusan-keputusan yang tersedia, communication and of support system, memfasilitasi komunikasi internal dan distribusi dokumen antara karyawan maupun komunikasi eksternal dengan pelanggan dan supplier. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dengan presentasi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.